sebutan bagi ganja keris yang menyatu dengan bilahnya. Nah, pada keris berganja iras, batas antara sor-soran bilah keris dengan bagian ganjanya hanya berupa guratan dangkal. Ini ya, ganja sampir. Kalau artinya ini adalah gonjo yang berpamor, seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu gonjo yang berpamor disebut dengan gonjo sekarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di Karin 2G Channel. Kalau kita kemarin bahas ganja, dan yang dibahas itu adalah pembahasan utamanya yaitu bentuk-bentuk gonjo dan bagian-bagian gonjo. Nah, untuk kali ini yaitu jenis-jenis gonjo. Dan ada beberapa jenis gonjo yang akan kita bahas kali ini ya. Yaitu yang akan kita bahas 1 gonjo iras, 2 gonjo kendit, 3 gonjo sampir, 3 gonjo susulan, dan yang terakhir yang kita bahas yaitu gonjo wulung. Yang pertama adalah ganja iras atau ganja janggelan, sebutan bagi ganja keris yang menyatu dengan bilahnya. Nah, pada keris berganja iras, batas antara sor-soran bilah keris dengan bagian ganjanya hanya berupa guratan dangkal. Untuk contoh, saya ada di gambar sini ya. Yang pertama yaitu keris berganja iras atau gonjo iras. Pada umumnya kerisnya itu sederhana bentuknya, bukan keris yang indah garapannya ya biasanya. Jarang yang berkualitas baik. Keris sajen misalnya yang oleh buku tulisan orang barat yang disebut keris Mojopahit pada umumnya memakai ganja iras. Contohnya ada di sini ya. Kebetulan saya nggak punya, saat ini saya nggak punya keris sajen ya. Biasanya bergonjo iras ya, keris-keris seperti ini. Di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Malaysia, sebagian orang menyebut ganja iras itu dengan istilah ganja menumpuk ya. Ganja menumpuk ya. Untuk selanjutnya yang nomor 2 yaitu ganja kendit atau gonjo kendit mimang ya. Sebutan bagi ganja yang memakai pamor berbentuk garis membujur pada bagian ganja keris. Nah, untuk contoh ini ya, ini contohnya pada gambar sini. Nah, bisa lurus, bisa juga agak miring ya, bisa tebal dan juga bisa tipis. Karena kebetulan saat ini saya lagi nggak punya yang bergonjo kendit. Oleh sebagian orang, keris dengan gonjo kendit itu dipercayai memiliki tuah atau angsar yang dapat membuat pemiliknya aman dari gangguan pencuri, sehingga bisa dipakai untuk menjaga rumah. Untuk angsar dan tuah, wallahu alam ya, itu tergantung kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ganja sampir. Sebutan bagi ganja yang memakai pamor berbentuk garis melintang pada bagian ganja. Untuk contohnya ada di samping saya ini ya, ganja sampir. Kalau tadi garisnya membujur ya, kalau sekarang garisnya melintang. Bisa tebal, bisa juga tipis. Untuk tuah dan angsarnya itu konon dipercayai membuat pemiliknya bisa dipercaya oleh atasannya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Itulah sebabnya mengapa keris yang berganja sampir ini dicari oleh orang-orang yang masih bekerja dan belum pingin pensiun ya. Wallahu alam, itu tergantung kepercayaan masing-masing. Yang keempat adalah ganja susulan. Sebutan bagi ganja keris yang bukan ganja iras. Ini gambarnya ya, contohnya. Jadi antara sor-soran bilah dengan gonjonya itu terpisah ya, bukan gonjo iras. Jadi ganja susulan adalah ganja yang dibuat atau dibentuk tersendiri yang berasal dari calonan keris.
Setelah bilah keris digarap rapi dan ganja keris itu pun rampung digarap, kemudian ganja itu dipasangkan pada bagian sorsoran. Lebih 90% keris yang ada di dunia ini menggunakan ganja susulan. Itulah pengertian ganja susulan yang sebenarnya. Tetapi pengertian itu kemudian berubah arti sejak kira-kira tahun 1950-an. Sejak itu kebanyakan orang menganggap ganja susulan sebagai ganja yang tampak berbeda penampilan besinya. Dan perkiraan ganja itu memang dibuat dari besi yang komposisi unsur-unsurnya tidak sama dengan besi bilah kerisnya. Ganja yang seperti ini bisa diperkirakan adalah ganja pengganti karena ganja aslinya sudah rusak atau hilang. Ganja pengganti inilah yang kemudian secara salah kaprah disebut ganja susulan. Istilah yang benar bagi ganja pengganti ini adalah ganja sulihan ya, ganja sulihan. Susulan artinya disusulkan, sedangkan kata sulihan artinya pengganti. Yang terakhir adalah gonjo wulung, sebutan untuk gonjo yang sama sekali tidak berpamor. Banyak pendapat yang mencoba memberikan penjelasan mengapa sebutan keris yang bilahnya berpamor bagus, tetapi ganjanya dibuat dengan gonjo wulung. Dan dalam dunia perkerisan di Jawa dan Madura, ganja sekar disebut ganja yang berpamor disebut ganja sekar. Nah, kebetulan saya mempunyai salah satu contoh ganja sekar ya. Nah, ini ganjanya ganja sekar ya. Jelas tidak? Nah, ini ganjanya berpamor ya. Kurang jelas ya. Oh, ini kameranya sini. Ini ganja sekar ya, ini. Ganjanya berpamor. Tapi untuk keris ini bilahnya keleng ya. Bilahnya ini keleng. Keleng artinya tidak berpamor, tetapi gonjonya berpamor. Artinya ini adalah gonjo yang berpamor seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu gonjo yang berpamor disebut dengan gonjo sekarnya. Ini yang disebut dengan gonjo sekar ya. Berpamor ya. Cukup jelas mungkin ya. Di kalangan pecinta keris ada 4 pendapat mengenai ganja wulung ini. Pertama, ada yang berpendapat bahwa keris itu adalah keris yang bagus, kemudian dibuatkan duplikatnya atau putran. Untuk membuat duplikat itu, bagian ganja keris yang bagus itu dilepas, lalu dijadikan campuran bahan baku pembuatan keris duplikat. Sedangkan untuk keris yang asli, yang dibuat duplikatnya tadi, dibuatkan ganja baru, yaitu ganja wulung. Kedua, pendapat lain mengatakan bahwa pada zaman dahulu banyak orang yang memahami ilmu keris, terutama esoterinya. Dengan hanya melihat bagian ganja yang tampak, orang akan dapat menduga keris itu berdapur apa, pamor apa, dan apa pula tuahnya. Bila seseorang merasa telah tertebak apa tuah kerisnya, orang itu seakan ditelanjangi. Untuk mengurangi kemungkinan tuah kerisnya bisa ditebak orang lain, ia memesan keris pada sang empu agar dibuatkan keris dengan gonjo wulung. Jadi fungsinya ganja wulung adalah menyembunyikan identitas dan tuah keris itu. Bisa juga ia hanya memesan ganja wulung untuk menyembunyikan tuah kerisnya. Yang ketiga, pendapat lain menyebutkan bahwa keris itu rusak atau hilang ganjanya, kemudian dibuatkan ganja baru. Tetapi kalau ganja itu berpamor, sulit sekali bagi sang empu membuatkan pamor yang sama dengan bilah kerisnya. Karenanya, untuk keris itu dibuatkan ganja wulung. Pendapat keempat mengatakan
bahwa keris itu memang sengaja dibuatkan ganja wulung karena alasan estetika. Jika bilah keris berpamor mubiar atau ramai dan ganjanya juga berpamor, keris itu dinilai terlalu ramai. Untuk menghindari kesan terlalu ramai, itulah dibuatkan ganja wulung. Nah, dari keempat pendapat yang berbeda tadi, sulit dipastikan mana yang paling benar. Yang jelas, kebanyakan pecinta keris itu tidak terlalu membedakan sebuah keris atau sebilah keris memakai ganja wulung atau ganja sekar. Yang penting keris itu indah, termasuk juga keserasian bilah dengan ganjanya. Tingkat kesulitan membuat ganja sekar dan ganja wulung hampir tidak ada bedanya. Tetapi dari segi estetika, bilah yang pamornya ramai serta gemerlap memang lebih baik diberi ganja wulung. Itulah agar keindahan ganja pamor atau terfokus gonjo pada bilahnya. kesempatan kali ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan ditunggu saran dan kritiknya. Dan akhir kata, jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.